Mulai dari Pak Rizal, saya persilakan. Iya, izin Ibu Sekdis KB ya. Sedikit barangkali saya sampaikan bahwa definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, ormas, orpol, perorangan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira ini sangat jelas. Kita bicara data, itu kumpulan fakta-fakta, tapi data belum bisa kita katakan sebagai arsip. Ketika kita mengambil data, apakah itu kita sudah bisa menjustifikasi? Itu belum. Pasti kita butuh analisa-analisa lagi. Ya ibarat seorang yang mungkin ujian untuk sarjananya, ketika dia ujian, skripsinya itu masih dicoret-coret atau tesisnya masih dicoret-coret, itu belum arsip. Tapi ketika dia sudah di yudisium, dinyatakan lulus oleh para penguji, tesis atau skripsinya itu menjadi arsip. Bisa ditangkap Bu Sek ya? Jadi ini sangat jelas. Kita berbicara arsip secara singkat saja. Ketika kita bicara surat, dinyatakan sah ketika punya tanda tangan basah dan ada stempel basah. Surat ada tanda tangan basah tanpa stempel, kita nyatakan tidak sah. Begitupun sebaliknya, ada stempel tidak ada tanda tangan, itu tidak diakui, tidak terjustifikasi. Jangankan sekarang, kerajaan-kerajaan dulu saja, raja-raja dulu ketika mau menjustifikasi surat-surat yang dibuat, dia pasti pakai stempel, ada stempel kerajaan atau paling tidak pakai stempel darah dari jempol yang ditusuk baru ditempelkan di suratnya. Bisa kita lihat. Ada beberapa seperti itu. Jadi saya kira sangat jelas apa itu data, apa itu arsip. Karena kita berbicara arsip di sini, arsip menjadi produk yang sah. Ya, bicara arsip juga tadi sesuai perkembangan IT. Jadi bukan hanya yang bentuknya konvensional yang ada di kertas seperti ini. Walaupun kemarin jadi masalah terkait undang-undang lama yang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, itu masih jadi permasalahan. Belum bisa dijadikan fakta hukum yang pokok di pengadilan. Sekarang sudah bisa Pak, Ibu. Walaupun ya sekarang ada perbedaan-perbedaan lagi, tapi saya kira ini akan direvisi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Jadi intinya seperti itu Ibu Sek. Yang kedua, tadi saya kira saya sudah sampaikan bahwa tidak ada organisasi yang tidak kelola arsip. Setiap ada organisasi pasti tercipta arsipnya. Arsip itu pasti disimpan, tapi tidak disimpan seterusnya. Ada yang namanya JRA, Jadwal Retensi Arsip. Kalau belum ada dipegang oleh OPD, silakan minta di lembaga kearsipan, di dinas kearsipan, ada Pak Kadis. Itu yang tentukan arsip itu masuk surga atau masuk neraka, umurnya berapa tahun, aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun. Setelah inaktif, apakah dia musnah atau statis? Ketika bicara statis, dia tidak akan musnah, lestari abadi, disimpan di depot arsip. Nah, mungkin sambil saya potong ke Pak dari Capil, depot arsip itu hanya menyimpan arsip statis. Arsip statis tidak ada di OPD kecuali di dinas kearsipan. Yang ada di OPD adalah arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif. Disimpan di mana? Di central file. Bisa filing kabinet, bisa outner, atau barangkali disimpan dalam bentuk IT. Disimpan di server supaya tidak terbatas. Ini sangat jelas saya kira. Dan ini kita akan ke sana. Tidak akan ada lagi gunanya Pak. Maaf, kadang saya berpikir juga, depot pun ke depan tidak akan ada gunanya. Mungkin saja arsip yang di depot akan dimusnahkan mungkin 50-60. Kenapa dimusnahkan? Mungkin disimpan nanti seperti tadi katakan Pak Prof, disimpan di langit. Kejadian kan? Ketika Erick Thohir dilantik menjadi Menteri BUMN, ada anggaran besar untuk membangun depot arsip Kementerian BUMN, beliau batalkan. Apa beliau bilang? Nggak usah ini, langsung pakai saja IT. Gunakan saja barangkali pihak ketiga yang punya IT, kita pakai simpan semua arsip dalam bentuk digital di situ. Walaupun ada keterbatasan, tapi saya kira ini membantu mempercepat akses informasi. Karena arsip menjadi alat bukti, arsip menjadi sumber informasi, bahan akuntabilitas, kapan-kapan dibutuhkan, klik, muncul dia. Kalau kertas Pak, memang masih lambat Pak. Kalau Bapak Ibu simpan yang kurang tepat, contoh barangkali ibu-ibu di rumah kan, saya yakin percaya
buku nikahnya pasti disimpan di lemari kayu, di dalam laci, di bawah koran. Ya jangan ketawa, memang seperti ini. Walaupun tidak memenuhi standar-standar kearsipan. Buku nikah, ibu yang simpan dua-dua. Ibu pintar kalau begitu. Memang buku nikah? Iya. Ini kan jelas kan? Ijazah pun disimpan. Semua disimpan di dalam lemari kayu. Lemari kayu itu musuhnya rayap. Rayap suka makan kayu, rayap suka makan kertas. Itu tidak memenuhi standar. Di depot arsip, arsip disimpan di dalam lemari besi atau baja yang tidak bisa dimakan sama rayap. Bapak Ibu kan tahu ya, rayap itu binatang yang tidak ada mata. Tapi apapun dia makan, kayu dia makan. Sekarang banyak juga rayap yang ada di kantor, makan juga kertas. Ini jelas ya. Berikutnya tadi terkait dengan saya kira dari catatan sipil, pernyataan-pernyataan Pak, kami saya kira luar biasa. Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kearsipan Pak. Konsultasi Pak, arsip pun yang di kantor Bapak tidak bisa seterusnya disimpan Pak. Itu nanti akan diakuisisi oleh Dinas Kearsipan Kota Makassar. Mereka nanti Dinas Kearsipan yang akan mengolah. Yang mana musnah, yang mana jadi sumber informasi menjadi arsip statis. Ya tolong, karena kenapa? Ini testimoni, ada beberapa OPD yang kami lihat, khususnya di provinsi Pak, itu arsip semua dia simpan di gudang. Disusun, diikat pakai tali rafia dalam ruangan pengap. Kita belum tahu itu arsip punya nilai guna atau tidak. Pokoknya dihamburkan semua seperti itu Pak. Sebentar plafonnya bocor, kena basah, hilang. Padahal kita belum tahu. Siapa tahu ada pemeriksa, arsipnya tersimpan di situ. Ya cuman memang sedih. Karena anggaran kan kecil, Bapak tadi pasti mengeluh. Padahal harusnya OPD menganggarkan juga. Bukan hanya Dinas Kearsipan. Kemarin Pak, kami sudah buat surat edaran yang ditandatangani oleh PLT Gubernur. Kebetulan Pak, kami buat. Itu sudah ada. OPD juga harus menganggarkan kearsipan Pak. Anggaran kearsipan Pak. OPD berarti bukan hanya dinas, bukan hanya badan, sampai tingkat kelurahan. Itu untuk menyokong, jangan susahkan juga, jangan susahi juga Dinas Kearsipan. Seperti itu barangkali singkatnya Pak. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari Pak Kadis atau Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kadis.